Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Primadinata dengan NIM 212. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab pertanyaan dan memenuhi tugas UTS mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Pertanyaan yang pertama, mengapa sebuah negara perlu memiliki lembaga keuangan? Karena lembaga keuangan berperan penting dalam mengendalikan peredaran uang sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitarnya. Lembaga keuangan juga memiliki peran sebagai perantara antara pemilik dana dan pasar uang. Selain itu, lembaga keuangan juga berperan dalam mengelola keuangan negara dengan baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apakah Bank Sentral harus berdiri sebagai lembaga yang independen? Jelaskan alasannya. Menurut pendapat saya, iya, karena bank sentral harus menjadi lembaga independen untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Bank sentral juga memiliki kewenangan penuh untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Bank sentral harus diambil secara valid dan tanpa ada campur tangan keputusan politik. Alasannya, kondisi ini diperlukan agar kebijakan moneter dan bisa dipercaya oleh pelaku ekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan. Pertanyaan yang ketiga, mengapa lembaga keuangan perlu diatur dan diawasi? Siapa yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan di Indonesia? Lembaga keuangan harus diawasi dan diatur untuk memastikan sistem keuangan berjalan dengan baik dan aman. Lembaga keuangan diatur dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang memantau atau mengawasi resiko-resiko yang memungkinkan mempengaruhi stabilitas bank dan menetapkan peraturan serta mengawasi implementasi untuk menjaga kredibilitas dan mencegah. Pertanyaan yang terakhir, sebutkan dan jelaskan kelebihan dan kekurangan dari bank konvensional, bank syariah, BPR konvensional, dan BPR syariah. Menurut Anda, apa saja strategi yang bisa dilakukan agar masing-masing lembaga keuangan tersebut dapat maju dan berkembang? Kelebihan bank konvensional. Kelebihan bank konvensional yaitu memiliki sistem pengelolaan dana yang lebih fleksibel, lebih mudah untuk diperoleh, mempunyai sistem bunga yang lebih stabil dan mudah untuk dipahami, mempunyai sistem perjanjian yang lebih mudah dan praktis. Namun kekurangannya yaitu mempunyai sistem bunga yang dapat menjadi sumber usaha yang tidak halal, mempunyai sistem pengelolaan dana yang tidak dapat berorientasi pada prinsip-prinsip syariah, mempunyai perjanjian yang dapat menjadi sumber usaha tidak sesuai syariah. Namun strategi yang dapat diambil yaitu memperluas jasa-jasa yang dapat menjadi sumber usaha yang halal, memperbaiki sistem pengelolaan dana, berorientasi pada prinsip syariah, memperbaiki dan melakukan perjanjian yang dapat menjadi syariah. Selanjutnya yaitu bank syariah. Kelebihan bank syariah yaitu mempunyai sistem bunga yang berorientasi pada prinsip syariah, mempunyai perjanjian yang berorientasi pada prinsip syariah, mempunyai sistem pengelolaan dana yang mempunyai prinsip syariah. Kekurangannya yaitu memiliki sistem bunga yang lebih kompleks dan sulit diperoleh, mempunyai sistem perjanjian yang lebih sulit untuk dipahami, mempunyai sistem pengelolaan dana yang lebih sulit untuk diperoleh. Namun ada strategis untuk memperbaikinya yaitu dengan memperbaiki sistem bunga yang dapat lebih praktis untuk diperoleh, memperbaiki sistem perjanjian yang dapat lebih mudah dipahami, memperbaiki sistem pengelolaan dana. Selanjutnya itu ada BPR konvensional. Kelebihannya yaitu sistem pengelolaan dana yang lebih terpusat pada masyarakat, perjanjian yang lebih terpusat pada masyarakat, mempunyai sistem pembiayaan atau lebih mudah diperoleh. Namun kekurangannya yaitu sistem pengelolaan dana yang terbatas, sistem perjanjian yang lebih terbatas, dan sistem pembiayaan yang lebih terbatas. Strategi yang dapat diambil yaitu memperluas jasa-jasa yang dapat menjadi sumber usaha yang lebih banyak, memperbaiki sistem pengelolaan dana agar dapat menjadi lebih fleksibel. Selanjutnya yaitu ada BPR syariah. Kelebihan BPR syariah yaitu mempunyai pengelolaan dana yang berorientasi pada prinsip syariah, sistem perjanjian yang berorientasi pada prinsip-prinsip syariah, mempunyai sistem pembiayaan
yang berorientasi pada syariah. Namun kekurangannya yaitu mempunyai sistem pengelolaan dana yang lebih kompleks, sistem perjanjian yang lebih kompleks, dan mempunyai sistem pembiayaan. Strategi yang dapat diambil yaitu memperbaiki sistem pengelolaan dana agar lebih praktis untuk diperoleh, melakukan perjanjian agar lebih mudah untuk dipahami, dan pembiayaan yang dapat lebih praktis untuk diperoleh. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.